Xiao Kai duduk di bus wisata dan melihat keluar jendela. Tiba-tiba dia melihat puncak gunung di kejauhan. Seekor ular raksasa melewati gunung itu dengan cepat. Saat itu ada batu seberat beberapa ton. Tiba-tiba jatuh dari atas dan mengarah ke bus wisata itu. Seketika supir bus membanting setirnya, menghindari serangan batu tepat waktu. Tapi mobilnya menabrak pohon dan berhenti. Para turis yang ketakutan bergegas keluar dari mobil. Saat itu juga ada angin aneh, berasal dari hutan. Pengemudi berteriak bahwa itu berbahaya dan meminta semua orang bergegas masuk ke dalam mobil. Tepat ketika semua orang mencoba masuk ke dalam mobil, lidah sepanjang 100 meter, keluar dari hutan, menarik salah satu uris ke dalam hutan. Tepat ketika semua ketakutan, ekor ular besar perlahan mendekati mobil. Lalu berjalan di sekitar atap. Kemudian menggulung bus ini. Para turis di dalam mobil tercengang. Semua orang buru-buru berpegangan erat, untuk mempertahankan diri. Wah! Kemudian, ada beberapa turis yang masih hidup, perlahan menyadarkan diri. Saat itu ibu Xiao Kai bangun, dan menyadari anaknya telah hilang. Xiao Kai terlihat sedang tersesat. Dia juga sedang mencari ibunya. Tiba-tiba sebuah lidah panjang menyerangnya. Untungnya lidah itu hanya mengenai batu. Ternyata itu adalah lidah katak raksasa. Katak itu mengejar Xiao Kai. Xiao Kai langsung melompat ke genangan air. Xiao Kai yang bersembunyi di dalam air, sementara waktu tidak bisa menahan diri. Setelah keluar dari air, dia melihat katak raksasa itu masih ada di belakangnya. Xiao Kai mengambil kesempatan untuk masuk ke batang pohon. Karena lidah katak terlalu besar, beberapa kali dia mencobanya tetapi lidahnya tidak bisa masuk. Katak kemudian langsung mendorong pohon itu menuruni gunung. Sampai pohon itu jatuh ke dalam gua. Xiao Kai memanjat keluar dari pohon dengan ketakutan. Beberapa telur ular besar muncul di depan matanya. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang kuat dari dalam gua. Getaran kaki itu semakin dekat dan dekat dengannya. Xiao Kai yang ketakutan dengan cepat bersembunyi di balik telur ular. Saat itu juga Tyrannosaurus prasejarah mendatangi telur ular. Xiao Kai bersembunyi di telur ular yang pecah dan menggigil. Xiao Kai dengan cepat keluar dari kulit telur. Dia melihat kepala ular yang sangat besar, melihat ke arahnya, menatap Xiao Kai dengan dua matanya. Tidak ada jalan keluar untuk Xiao Kai. Dia hanya bisa menunggu ular raksasa itu memakannya. Saat itu ada ular kecil di sampingnya, tiba-tiba keluar dari dalam telur. Kebetulan mengalihkan perhatian ular raksasa itu. Xiao Kai mengambil kesempatan itu untuk bangkit dan perlahan mundur. Setelah keluar dari lubang ular, dia berjalan dan tiba di sebuah tempat yang luas. Tiba menusuk Kai. Xiao Kai yang ketakutan perlahan berbalik. Dia melihat piranha pohon. Bunga piranha yang mekar dengan mulut berdarah sedang menatapnya, sambil menutup mulutnya. Mulailah ular raksasa yang tertembak duri kayu perlahan berjalan menuju Xiao Kai. Xiao Kai yang ketakutan perlahan mundur. Saat itu Xiao Kai menyadari, ular raksasa itu tidak berniat menyakiti dirinya. Jadi dia dengan cepat menemukan sebuah tali pohon, lalu mengikat tali ke duri yang menancap di ular itu. Setelah terikat, ular raksasa itu menggelengkan kepalanya, dan duri tajam itu berhasil dicabut. Kemudian ular raksasa bergegas kembali ke hutan. Xiao Kai yang lelah dan lapar, mengambil beberapa buah di tanah untuk dimakan. Tanpa dia sadari, dia tiba-tiba tertidur di tanah. Ketika dia bangun, dia sadar, Tyrannosaurus ganas sedang memakan katak ajaib. Xiao Kai yang ketakutan buru-buru mundur. Saat itu juga, sebuah tangan membekap mulutnya, dan segera menariknya. Ternyata itu adalah ibunya. Ibu Xiao Kai yang cemas akhirnya menemukan putranya. Ibu dan anak itu menangis karena terkejut. Saat itu juga, seketika mereka melarikan diri. Tyrannosaurus mengejar mereka. Saat ini mereka berada dalam bahaya. Mereka bisa dibunuh kapan saja. Tyrannosaurus ganas ini, karena ukuran tubuhnya, dia berlari tidak stabil. Dalam pengejaran, mereka masuk ke dalam celah batu. Kepala Tyrannosaurus yang besar tersangkut di celah batu. Ibu dan Xiao Kai, raungannya yang keras, menarik perhatian Tyrannosaurus lainnya. Saat kedua Tyrannosaurus mengepung Xiao Kai dan ibu, berada di tengah-tengah.
mereka benar-benar tidak bisa melarikan diri lagi. Ular Raja Pangu ini sekali lagi menyelamatkan Xiao Kai. Kedua Tyrannosaurus kemudian kembali bergegas berlari menuju Xiao Kai dan ibunya. Salah satu mereka digigit ular raksasa. Dalam keadaan bahaya, ular raksasa menggulung Tyrannosaurus tepat waktu dan membuangnya. Semua orang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu terdengar suara jeritan naga dan ular berkelahi. Suara itu membawa Tyrannosaurus besar dan kecil. Kawanan Tyrannosaurus mulailah menggigit ular Raja Pangu. Entah berapa lama pertarungan brutal ini akan berlangsung. Mereka yang selamat berjalan ke sebuah sungai. Tuan Lao mencoba air di kolam. Ternyata airnya panas sekali. Ini menunjukkan bahwa suhu permukaan pulau ini meningkat dengan cepat. Artinya makhluk prasejarah yang tidak aktif perlahan akan bangun. Ini akan membuat situasi mereka semakin berbahaya. Jadi mereka mulai berlari ke titik tertinggi di pulau terpencil ini. Ketika tiba mereka menemukan kekacauan di sini. Kerangka makhluk raksasa yang berserakan. Sepertinya makhluk raksasa pernah ada di sini. Ada pertarungan yang sengit. Ketika itu, nenek moyang Tyrannosaurus berada tidak jauh, meraung kepada mereka. Melihat ini semuanya cepat berlari. Direktur Chen yang masih bermimpi menghasilkan banyak uang, sementara yang lain baru saja masuk ke dalam mobil, bersiap melarikan diri. Tetapi Tyrannosaurus mengikuti jejak mereka. Untungnya, mobil bergerak tepat waktu, menghindari Tyrannosaurus. Batu besar dan kecil melayang di udara. Zhang yang menunjukkan keterampilan mengemudi yang terampil, menghindari serangan batu terbang. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus mobilnya, tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya mobil menabrak batu. Tyrannosaurus mendekati mereka. Tepat, Tuan Lao mengatakan, untuk keseimbangan seluruh lingkungan ekologis, jangan biarkan Tyrannosaurus pergi dari sini. Ibu Xiao Kai lalu membawa mobil yang berisi bahan peledak, menuju ke arah Tyrannosaurus. Setelah melompat keluar dari mobil, Tuan Lao dengan cepat mengaktifkan tombol ledakan. Tetapi ternyata remote peledak rusak. Zhang yang terluka kemudian menyalakan obor. Ketika dia berjalan, Lea merebutnya dan berlari menuju ke sana. Belum berlari jauh, batu terbang mengenai Lea. Saat itu juga, Xiao Kai yang pemberani, melepaskan penyangga kakinya. Dia bergegas berlari ke obor. Setelah mengambil obor di tanah, dia kemudian melempar bahan peledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan suara yang memekakkan telinga, Tyrannosaurus itu langsung terbang keluar. Xiao Kai juga terkena gelombang kejut ledakan, terjatuh ke tanah. Ular Raja Pangu mengambil kesempatan untuk menggigit Tyrannosaurus sampai mati. Mereka melihat Xiao Kai yang tidak sadarkan diri. Mereka merasa sedih. Saat itu ular Raja Pangu perlahan menjulurkan kepalanya, berteriak pada Kai, seperti pengingat ramah bahwa Xiao Kai harus bangun. Benar saja, Xiao Kai terbangun oleh panggilan ini. Dia akhirnya sadar. Ular Raja Pangu akhirnya mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan pulau kuno ini. Munculnya ular Raja Pangu juga memberi orang peringatan. Secanggih apapun teknologi saat ini, harus tetap menghargai alam. Cerita pun berakhir sampai di sini. Jika ada film yang Anda sukai, silahkan komen di kolom komentar. Saya Yi Mao.